Saudara, saya sudah sampai di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Desa yang tengah menjadi sorotan karena peristiwa yang terjadi beberapa waktu lalu. Saya akan berkeliling di desa ini untuk bertemu dengan tokoh masyarakat, tokoh mudanya, termasuk juga saya akan melihat TKP dari peristiwa itu. Seperti apa peristiwanya dan bagaimana juga warga di sini melihat stigma negatif yang disematkan pada desanya. Ikuti saya, saudara. Pak Niluh dari Kompas TV yang... Ya. Jadi di sini sebenarnya sekitaran sini lah lokasi ya kejadian waktu itu ya? Benar ya Pak ya? Jadi rumah yang ditempati untuk mengambil mobil itu di sebelah mana sih sebenarnya Pak? Boleh nggak saya lihat ke sana? Boleh. Mobil yang ke sana ya? Oh yang ini Pak? Jadi saudara di sini waktu itu mobil diambil oleh Burhanis. Ia datang berempat saat itu dengan menggunakan satu mobil. Kemudian Burhanis mengambil mobil ini. Mereka lalu keluar ke sana. Terus kemudian ke kanan ya Pak ya? Betul, Pak Burhanis ke kanan. Pak Burhanis ke kanan. Terus satu mobil lagi ke arah kiri. Itu pada saat itu di sini sudah diteriaki atau gimana sih Pak? Belum diteriaki. Oh ada di sana baru diteriaki. Siap. Oh, oke. Jadi kemudian kita langsung aja lihat. Jadi berdasarkan informasi saudara, mereka di Pak Burhanis dihadang, Pak Burhanis kemudian lari ke arah sini. Sini dua tempat yang berbeda untuk lokasi pengeroyokan waktu itu, yakni Pak Burhanis di sebelah sini ya Pak ya, di tempat dekat musola itu. Kemudian tiga orang lainnya itu di hutan ya Pak? Di sebelah timur lagi. Di sebelah timur lagi. Sekitar 200 meteran lah. 200 meter. Kemudian mereka terus lari ke arah hutan itu, yang kemudian jalan buntu. Iya. Iya. Seperti itu. Saya akan tunjukkan tempat yang lokasinya itu, saudara. Nah, yang dekat musola. Jadi di sini, saudara, tempat berhenti Burhanis itu ya? Dari Pak Burhanis itu sudah ke arah sana, dibawa lagi ke arah sini. Berhenti di sini. Terus dilakukan penganiayaan itu terjadi di sini pada Pak Burhanis itu. Pak Kapolsek waktu itu datang langsung bawa mereka ke rumah sakit. Iya, bersama anggota langsung kita amankan. Pertimbangannya kita korban, kita harus utamakan dulu. Baik. Setelah peristiwa itu Pak, itu kan jadi ramai ya di media sosial ya. Gimana itu di sini situasinya? Sempat sih sehari dua hari itu di sini itu apa ya situasinya agak mencekam gitu ya, pada takut ya, pada takut keluar. Yang dagang aja tutup, pada takut. Warga di sini dagang nggak berani keluar? Nggak berani keluar. Dia pada mobil, waduh Pak Polisi, takut ini, takut itu kan. Memang ketakutan. Tapi lama-kelamaan ini mulai pulih, mulai normal. Ini kan sempat ada apa namanya, saya tidak tahu apakah masyarakat sini juga cukup mudah mengakses internet, karena di internet itu kan sepertinya desa Bapak ini dianggap agak menyeramkan gitu. Itu pasti warga terluka. Bagaimana Pak warga menanggapi yang seperti itu Kalau warga Sumber Suko sih kebanyakan kan petani ya, orang awam ya. Nggak begitu inilah kalau masalah stigma jelek di Google Map itu mau dicap kampung apa, kampung ini ya, kampung itu, nggak begitu pengaruh. Yang penting sini itu segera kondusif, aman. Sebenarnya juga nggak ada apa ya, kejadian-kejadian itu malah nggak pernah ada. Ya baru kali ini di Sumber Suko. Jadi sebelumnya tidak pernah ada kasus seperti itu terjadi di sini? Sumber Suko, kalau data Pak Kapolsek, hijau ya Pak ya? Sumber Suko. Kalau yang mobilnya diambil itu Pak, Pak Burhanis mengambil mobil itu apa keterangannya, pembelaannya dia Pak? Pembelaannya dia kan ngambilnya kan nggak izin, nggak itu kan. Lah kan otomatis kan dicari orang mobilnya kan, cari. Itu dia menyewa mobil itu? Saya tahu kalau itu. Oh nggak tahu ya. Tidak ada penjelasan dari yang pemilik mobil ya? Taunya kan miliknya. Wong orang sini, sekitar sini kan
Kalau orang desa itu beli sesuatu hal, pasti kendurian, bancaan, atau selamatan. Lah tetangga sini kan itu undang selamatan semua toh. Oh. Ya tahunya kan miliknya Pak. Oh, makanya ketika ada yang mengambil, warga kemudian menduga itu adalah aksi pencurian itu ya. Karena juga nggak ada omongan ini, omongan itu, permisi atau apa kan tidak. Bu Hanis tidak juga bertemu dengan ketua RT di sini waktu itu ya? Itu nggak ada. Tidak didatangin ya pada saat itu ya? Saya boleh berkeliling kali ya Pak? Boleh, silakan. Desa-desa apa masyarakat di sini ngobrol-ngobrol dengan mereka, boleh? Monggo, Pak, silakan, ya? silakan. Maaf mengganggu Pak. Niluh Pak dari Kompas TV. Gimana Pak suasana ini Pak setelah kejadian waktu itu di desa? Biasa saja. Biasa saja. Warga tidak merasa terganggu ya Pak? Yang tidak ikut kan ya tidak merasa terganggu. Tapi aman-aman saja ya Pak? Ya aman biasa. Sejauh ini, selama ini selalu aman sebenarnya di desa ini? Ya aman. Bapak petani juga? Petani. Petani. Di gunungan kan Mbak sini. Oh, iya, iya, iya. Tapi tidak ada ini ya Pak, resistensi lah ya ketika pelaku-pelakunya kemudian ditangkap. Tapi Nggak ada ya? sini tidak ada gejolak, tidak ada apa. Sini masih guyub rukunnya tinggi. Makanya kalau ada tetangga merasa ada repot, tetangga semua tetap ikut bantu. Kayak kejadian kemarin kan ada pencurian kayak gitu kan, tetangganya kan repot itu namanya. Ya semuanya harus dibantu. Budaya sambatan masih berlaku di Sumber Suko. Oke. Maaf ya Bu mengganggu. Keng sekali lah itu. Saya juga masih akan berkeliling lagi saudara, termasuk juga bertemu dengan tokoh pemuda dari sini juga, dari Desa Sumber Suko, untuk tahu bagaimana pandangannya juga terkait dengan stigma yang selama ini disematkan pada desa ini. Saya sudah sampai di TKP, tempat mobil itu dibakar, saudara. Ada Pak Kasat Reskrim Polres Pati bersama saya di sini. Pak Kasat. Ya Mbak. Jadi ini Pak ya lokasi pembakarannya. Ini buntu loh ini Pak. Sebenarnya ini bukan jalur kendaraan nih sepertinya. Ya betul. Jadi memang setelah mengambil kendaraan antara Honda yang membawa Honda Mobilio, korban saudara Burhanis dengan 3 korban lain yang membawa Sigra itu terpisah jalan. Oke. Kemudian yang Sigra menuju ke sini karena diteriaki maling, mereka panik, ada jalan yang bisa dilewati, kemudian tiba-tiba tembus sampai sini, kemudian mentok, tidak ada jalan lagi, kemudian mereka semua turun dari mobil dan berlari. Oke. Jadi ini masih ada sisa-sisa kendaraan yang dibakar waktu itu ya? Betul. Sekarang situasi kondusif Pak? Untuk di wilayah Desa Sumber Suko sendiri sudah kondusif. Sukolilo? Untuk wilayah Sukolilo juga kondusif. Sudah kondusif ya Tidak Pak? ada. Kalau dari Polres Pati, apakah memang sering menerima aduan soal kehilangan atau kejahatan-kejahatan terkait dengan penipuan mobil dan sebagainya? Ya baik, jadi terkait dengan kendaraan-kendaraan tersebut, seperti kejadian di sini, itu biasanya laporannya bukan di wilayah Pati, Mbak. Jadi seperti yang kejadian Honda Mobilio yang terjadi kemarin, itu kan laporannya di wilayah Jakarta Timur. Untuk di wilayah sendiri, kami sendiri jarang untuk menerima laporan atau pengaduan terkait dengan adanya kehilangan kendaraan. Namun kami memang juga sudah pernah mendampingi beberapa kesatuan kepolisian lain untuk kaitannya dengan kegiatan penyitaan atau penangkapan terkait dengan kendaraan. Saya tadi berkeliling masih ada kendaraan-kendaraan yang tanpa plat misalnya. Itu apa pembelanya? Kenapa bisa masih ada kendaraan-kendaraan seperti itu? Ya baik, jadi kalau di wilayah pedesaan seperti ini memang banyak kendaraan yang sudah dimodif karena digunakan oleh masyarakat sehari-hari untuk bekerja seperti yang kita lihat, untuk bekerja di perhutanan, ladang segala macam, sehingga supaya bisa
digunakan kendaraan melintas. Jadi dimodif seperti motor trail seperti itu. Tadi saya ketemu kendaraan itu bukan yang modif ya Pak, kendaraan-kendaraan baru begitu yang tidak pakai plat itu gimana itu Pak penjelasannya itu? Ya, baik, jadi terkait dengan di jalan raya juga saat ini dari personil Polresta Pati bukan hanya Satreskrim, baik itu Satuan Lalu Lintas juga Satuan Samapta juga saat ini sedang gencar juga Mbak melakukan upaya-upaya razia kendaraan khususnya kaitan dengan kendaraan yang tanpa disertai dengan dokumen-dokumen lengkap. Oke. Sekarang sudah kondusif, artinya apakah polisi masih terus berjaga-jaga atau gimana? Dalam konteks saat ini kami sedang melakukan upaya kaitan dengan pengejaran para pelaku. Oke, masih ada yang buron? Iya, betul, masih ada yang kita kejar. Kemudian juga dalam konteks juga saat ini seperti dengan kendaraan, kami melakukan upaya-upaya tadi seperti razia, kemudian juga melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait dengan kendaraan-kendaraan tersebut. Baik. Terima kasih Pak Kasat Reskrim Polres Pati, Kompol Alvan sudah berbagi informasi di Niluh. Sehat selalu Pak. Sama-sama Mbak. Permisi Ibu, dengan Ibu siapa Bu? Ini Bu Darsi. Saya mau nanya-nanya aja boleh ya Bu ya? Ini terkait dengan yang terjadi di sini Bu. Kan jadi ada stigma yang nggak baik ya Bu ya sama desa Ibu. Gimana Bu? Orang mengatakan desa Ibu sebagai desa yang kampung penadah lah dan sebagainya. Itu semuanya nggak benar. Nggak benar ya? Kampung kita kampung bagus. Baik-baik aja, nggak ada. Itu yang dibilang orang Bilang orang itu semuanya nggak bohong. benar. Nggak benar itu. Dan tidak pernah terjadi kejadian Nggak seperti ini. pernah. Belum pernah. Baru pertama kali ini ya. Ibu ada di sini waktu kejadian itu Bu? Ibu ada. Memang ramai sekali waktu itu ya? Kami namanya banyak Orang banyak. Nggak terima dong Bu disebut seperti dia itu. nggak terima. Nggak terima, kampungnya masa di itu dibilang kampung maling, kampung badut. Nggak pernah ada masalah. Bekerja keras semua petani. Terima kasih banyak ya Bu ya. Halo Mas Hajar. Halo Mbak Niluh, Sehat? alhamdulillah sehat. Oke, terima kasih sudah kasih saya waktu. Gimana Mas Hajar situasi di desa setelah kejadian itu? Warga sudah beraktivitas seperti biasa sih Mbak. Jadi mereka sudah beraktivitas secara normal dan sebenarnya adem-adem saja sih Mbak. Oke, tapi sempat saya dengar sempat tertutup, sempat khawatir, benar itu? Ya kalau di area TKP, Awal-awal itu. ya di area TKP sekitar TKP, ya warga mungkin shock ya atau apalagi setiap hari kedatangan orang-orang asing dalam tanda kutip, ada yang media, ada yang dari kepolisian, ada yang dari TV, ada yang dari vlogger, YouTuber itu pada ke TKP itu mereka melihat orang asing tuh kayak apa ya, mungkin tekanan psikologisnya ada kena mental lah Mbak ya. Bahkan kawan saya itu kan juga ada yang punya usaha namanya setiap bulan tanggal 15 itu kan narik wifi, kan bayar wifi itu kan. Ketika dia datang itu ketuk-ketuk itu orang warga sekitar itu ada yang takut. Ada yang takut sampai pintunya itu sampai ditutup itu. Ini kan kemudian jadi ada stigma negatif ya di tengah masyarakat. Bahkan kalau di Google Maps sampai sekarang masih ada tuh tulisan kampung penadah dan hal-hal yang tidak baik lah begitu. Besar pengaruhnya kalau Mas dengar dengan mungkin teman atau sesama anak muda sini, besar tidak pengaruhnya stigma ini ketika keluar? Ya sangat berpengaruh Mbak. Contoh lah, kebetulan istri saya kan juga punya usaha semacam jual beli online gitu kan. Itu reviewnya dari Google Map-nya itu dikasih bintang 1 semua itu sampai segitunya. Kemudian kebetulan kan saya juga mengelola sosial media. Itu hujatan-hujatan dari komentar netizen itu wah barbar sekali lah itu. Tapi juga saya memaklumi karena ada sebab pasti ada akibat juga. Kemudian juga ini baru saja kemarin nih Mbak, kita kan mau delivery makanan dari luar Pak ya, makanan dari luar kota itu kan. Kita mau naruh sini aja, kita pesen ini secara online, itu di cancel sama mereka. Sampai segitunya. Padahal ya kalau mereka tahu keadaan di sini sebenarnya masyarakatnya ramah-ramah sih Mbak. Masyarakatnya baik-baik sih. Jadi yang kejadian kemarin itu ya memang sangat disayangkan terjadi secara ya khilaf yang sangat disayangkan sekali itu. Tapi itu kasuistis ya? Ya kasuistis, spontanitas juga Mbak warganya itu. H-2 sebelum kejadian itu memang di desa sebelah, namanya desanya itu Tompe Gunung. Itu ada 8 rumah yang memang
terjadi kasus pencurian. Karena Jadi itu 8 rumah yang di kejadian Tompe pencurian Gunung, di ya, Tompe di Gunung desa Tompe itu Gunung membuat warga di sini was-was ya, jadinya. makanya orang Tompe Makanya Gunung aware. itu dengar berita itu mereka pada ke lokasi ke TKP. Padahal itu Pelakunya butuh itu banyak dari sana ya? Iya, 10 tersangka, 6 diantaranya itu warga Tombe Gunung itu. Jadi bagaimana Mas sekarang warga di sini kemudian memulihkan stigma negatif itu? Ya kalau untuk saat ini dalam jangka dekat ini kita yang kena kan nggak hanya Sekolah, nggak yang hanya Sumber Suko, tapi kan kabupaten secara Iya, keseluruhan. Jadi ya kita berusaha untuk memulihkannya dengan membuat semacam gerakan Pati Cinta Damai itu sudah kita lakukan lah Mbak ya. Utamanya anak-anak mudanya Ya, juga anak-anak ya. muda, para teman-teman yang tergabung di dalam komunitas sosial media seperti YouTuber, terus Instagram itu juga kita sudah bergerak seperti itu. Terima kasih Mas Hajar, salah satu tokoh muda yang ada di Desa Sumber Suko, Kecamatan Sukolilo, Ya. Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Terima kasih Mas Hajar ya.